Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita berada di hari pertama di minggu ini. Tepatnya di Senin pagi ini. Itu anugerah besar dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami kasih karunia Tuhan. Kembali ada di minggu yang baru ini. Kita bersyukur. Dan syukur itu kita nyatakan lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari saudaraku kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, supaya di dalamnya Roh Kudus menuntun, menyertai dan memampukan kita untuk memahami firman Allah dan juga memberlakukan dalam hidup setiap waktu. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu bagi kami menjadi semangat dan kekuatan, bukan hanya untuk menapaki kehidupan, tapi juga memperjuangkannya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kembali di hari ini Tuhan, kami yang bersyukur kepadamu, kami datang bawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Sebelum jauh kami melangkah menyusuri kehidupan hari ini, dengan harapan lewat firman Allah di pagi ini, kami semakin disemangati menjadi orang-orang yang berarti bagi Tuhan, juga sesama, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Sukacita di tengah pandemi. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19, ya, yang biasa kita sebut wabah virus corona, ya, ini sebuah ancaman bagi manusia. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dalam banyak hal manusia dirugikan, dibawa ke dalam suasana yang takut, resah, gelisah, was-was, tidak menentu, ya, dan sebagainya. Ya. Artinya kita disimpulkan bahwa dengan adanya pandemi ini kita sulit untuk bersukacita. Kita sulit untuk mengungkapkan bahagianya kita saat menjalani hidup ini. Ya, bisa dibayangkan saudaraku, ini sudah terjadi dari Desember 2020. Artinya kalau kita hitung kurun waktu yang sudah kita lewati di masa pandemi ini, sudah 1 tahun lebih. Ya. Ini kurun waktu yang tidak pendek saudaraku, ya. 1 hari saja 24 jam rasanya lama sekali kita berproses dari jam pertama sampai ke jam 24, ya. Apalagi kalau berbicara tentang 1 tahun, ya, 365 hari, entah berapa jam, nanti kita hitung lewat kalkulator saja biar lebih mudah, ya. Maka tentu ini satu gambaran hidup yang, waduh, lama banget kita menderita.
karena pandemi ini. Ya. Tapi saudaraku, di sini renungan kita hari ini temanya berbicara berbeda dengan apa yang kita kisahkan di awal khotbah tadi, bahwa pandemi dipandang sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan. Karena kita banyak sekali mengalami kerugian di masa-masa pandemi ini. Tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan, tidak sedikit orang yang kehilangan kekasih-kekasih hatinya, tidak sedikit orang yang mengalami kerugian, ya, bisnisnya terhenti dan seterusnya. Ya. Tapi tema kita berbicara, saudaraku, sukacita di tengah pandemi. Ini apa yang mau, ya, disampaikan dari tema ini? Karena sekali lagi sangat kontradiktif, ya, sangat bertolak belakang dengan konteks kehidupan kita. Kita bisa katakan tema ini tidak relevan, tidak kontekstual, ya, tidak menjawab harapan kita di masa-masa pandemi ini, ya. Tapi mari saudaraku, kita coba lihat dengan iman, ya. Kita tidak menginterpretasikan redaksi tema khotbah kita ini dengan akal atau pengetahuan, ya, tapi dengan iman, ya. Mungkin kalau kita melihatnya dengan iman di dalam Yesus, kita akan tahu, oh ternyata ini jawabannya, bahwa pandemi itu bukan sesuatu yang harus membuat kita merasa tidak beruntung, ya. Tetapi di dalam kita menikmati kehidupan masa-masa pandemi, kita juga harus tetap bersukacita, gitu ya. Ya, jadi tentu sekali lagi ini hanya bisa kita pahami, kita akui, ya, kalau kita melihat tema ini dengan iman. Ya, kenapa dengan iman, saudara? Ya. Karena firman Tuhan sudah berkata kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tapi menyediakan damai sejahtera. Amin. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ya, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Bila mana kau dicobai, Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluar. Ya. Kalau kita lihat juga dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai 5, ayat 3 dikatakan di sana, malah kita juga harus bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan uji, uji menimbulkan pengharapan, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah selalu dicurahkan dalam hidup kita. Ya. Ini yang dibangun, ya, oleh Daniel ketika dia menghadapi ancaman di situasi di mana dia akan dihukum, ya. Begitu juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka hanya bersukacita di situasi itu, dan kenyataannya lewat semangat syukur dan sukacita dalam iman kepada Kristus, mereka terhindar dari hukuman. Ya. Begitu juga dengan Daud. Ya. Dia mengimani Tuhan itu gembala yang baik, makanya dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Dia hadapi kesulitan-kesulitan ketika dia harus diancam, ya, hendak dibunuh oleh Saul, bahkan ketika dia juga berhadapan dengan Goliat, sosok yang luar biasa yang sudah pasti akan mengalahkan dia kalau dalam pandangan manusia. Makanya orang-orang Israel katakan, udah deh, Daud mundur aja, gak usah maju lawan Goliat. Dia seorang pejuang yang tidak pernah terkalahkan. Kamu belum punya pengalaman, ya pasti kamu kalah. Ya. Dan masih banyak lagi, saudaraku, kisah yang kemudian menunjukkan bahwa bersukacita itu
menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa menyelami hidup yang penuh dengan penderitaan sekalipun. Makanya Paulus dalam Filipi 4 ayat 4 dia katakan begini, bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa garis bawah saudara, selalu, ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, saya katakan tadi, untuk bisa memahami tema ini kita harus punya iman. Kalau kita melihatnya dengan kekuatan intelektual kita atau pengetahuan kita, kita tidak akan bisa membenarkan tema ini. Tapi kalau kita dengan iman, ya, artinya kita bangun kekuatan spiritualitas kita kepada Allah, kita akan mengerti. Itu dimaksudkan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita, ya. Ya, ini saudaraku, semangat ini hanya mau disampaikan kepada kita supaya kita tidak ciut, kita tidak takut, kita tidak gelisah dalam menjalani hidup ini. Karena begini saudara, saya pernah bertanya kepada jemaat, pilih mana, hidup atau mati? Konteksnya di dunia, ya. Pasti orang bilang hidup. Tapi saya jawabnya begini, Bapak Ibu mau pilih hidup atau mati, tetap mati. Tidak ada orang yang tidak mati. Kalau kita hanya melihat pandemi ini ancaman untuk kita mati, Bapak Ibu tidak dalam situasi pandemi pun pasti mati. Bapak Ibu berteriak, Tuhan angkat virus corona ini, juga pasti mati. Orang mati bukan hanya karena corona. Kalau kita lihat pandemi ini sebagai penyebab kita gagal dalam bisnis dan dalam pekerjaan. Tidak saudaraku. Mau tidak ada pandemi, kalau memang masanya kita gagal, kita akan gagal. Tuhan sudah merancangkan dinamika hidup kita. Ada fase kita naik, ada fase kita turun. Dan dia terus dalam irama yang seperti itu. Makanya orang bilang hidup itu seperti roda. Dia berputar. Jadi jangan kita kutuki pandemi ini seakan-akan pandemi ini adalah murka Allah atas manusia. Sebelum pandemi pun saudaraku, tidak sedikit orang yang mati. Tidak sedikit orang yang gagal. Tapi banyak juga orang yang berhasil. Artinya inilah dinamika, inilah warna, inilah harmonisasi hidup. Ini yang mau dikatakan dalam tema kita, sukacita di tengah pandemi. Artinya, mari kita bersyukur dengan adanya pandemi, kita semakin belajar memahami siapa kita dalam hidup ini. Kita semakin tahu kalau kita ini manusia, kita bukan Allah. Sehingga kita menyembah Allah. Jadi masa pandemi ini sebagai sarana koreksi, sarana introspeksi untuk menyadarkan kita, oh Tuhan, saya ternyata bukan siapa-siapa. Supaya kita mencari Tuhan, kita sembah Tuhan. Itu sukacitanya saudaraku. Kalau Tuhan kasih kita, seperti orang Manado bilang, ondo padia, kasih padia. Ya. Kalau layang-layang terus diulur-ulur saudaraku, kita senang, dia semakin naik. Ya. Semakin tinggi dia terbang layang-layang. Tapi kita tidak tahu kalau itu ancaman untuk layang-layang itu akan putus. Kenapa? Karena semakin tinggi, angin semakin kencang menghantam. Dan akhirnya ketika layang-layang itu putus, dalam ketinggiannya yang tinggi sekali, kita kecewa, kita marah. Padahal kita sendiri yang membuat layang-layang itu akan putus. Kekuatan benang yang menahan layang-layang yang semakin tinggi terbang, berapa Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak pahami. Ya. Kita hanya mau layang-layang ini tinggi supaya kita mendapatkan apresiasi. Kita tidak bisa dalam konteks itu saudaraku. Jadi mau pandemi atau tidak, yang namanya gagal dan keberuntungan itu silih berganti datang. Nikmati dengan sukacita, jangan marah. Ya. Supaya apa? Supaya kita legowo menikmati hidup ini. Kita tidak lebay. Ya. Dan kita tidak mengutuki masa hidup kita di masa pandemi ini. Ya.
Dulu ketika krisis moneter terjadi, entah tahun berapa, ya, semua takut seakan-akan hidup tidak akan lagi dinamis, tidak akan berlanjut. Ini udah parah banget, ekonomi sudah ambruk, ya, ancur-ancurnya, ya. Dan kehidupan ekonomi terporak-porandakan. Tapi mari kita lihat saudaraku, cara Tuhan bekerja tidak bisa kita selami dengan akal kita. Kita bisa ada sampai hari ini meninggalkan krisis moneter yang terjadi berapa tahun yang lalu. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Jadi jangan merasa ada pandemi hari ini lalu seakan-akan waduh hidup kita udah stuck, kita nggak akan hidup lagi deh, udah deh, nggak usah berusaha dan seterusnya. Bangun iman saudaraku. Tuhan kita itu tidak kecil. Tuhan kita tidak miskin. Tuhan kita berkuasa. Tuhan kita besar. Andalkan Dia, puji Dia, sembah Dia, layani Dia. Ini yang dilakukan oleh Filipus, ya, yang membuka mata orang-orang yang mengalami penyesatan sebelum dia menerima Kristus. Ketika mereka sadar kalau kuasa Kristus lebih besar daripada kuasa yang menyesatkan mereka, dengan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus di Samaria, mereka memuji Tuhan, mereka berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Ya. Ayat yang ke-8 dikatakan di sana, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Sesudah mereka diobok-obok oleh kuasa kegelapan, ya, ketika mereka datang dalam keyakinan untuk hidup di dalam kuasa Roh Allah, di situ Tuhan tolong. Jadi pandemi ini, ya, jangan kemudian kita jadikan alasan meninggalkan Tuhan, ya, hanya karena ingin mencari jalan keluar untuk membebaskan kita dari derita ini. Jangan saudaraku. Tapi pandemi kita jadikan spirit, jadikan penyemangat untuk mengerti, ya, bahwa disinilah saya harus membuktikan saya butuh Tuhan, saya harus cari Tuhan, saya harus layani Tuhan, saya harus mempermuliakan nama Tuhan. Bukan lari dari pelayanan, bukan lari dari persekutuan. Saya sangat yakin saudaraku, ini kita tidak sedang mengklaim orang, kita tidak menvonis orang. Tidak sedikit orang, ya, yang oleh gereja sudah buka fasilitas ibadah baik pagi, minggu dan sebagainya lewat YouTube dan seterusnya, tapi tidak difasilitasi di rumah atau di keluarga jemaat. Jadi kesempatan ketika gereja ditutup, wah kita hari Minggu tidur kalau bisa dari pagi sampai pagi. Kita enggan tuh bersekutu dengan Tuhan. Ya. Kita terlalu takut terpapar ini dan seterusnya. Saya pikir untuk berhati-hati itu baik. Tapi untuk menghilangkan keyakinan kalau kita disertai Tuhan, itu tidak baik. Kalau toh ternyata kita sudah mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, ya, cuci tangan, pakai hand sanitizer, suhu badan kita kontrol terus, tapi ternyata kita masih terpapar, ya. Kita sudah vaksin, masih juga terpapar. Mungkin ada rencana Tuhan di sana saudaraku untuk kita. Mari kita koreksi diri kita supaya kendati pun, ya, kita mengalami sesuatu yang menghentikan langkah kita, tapi kita sudah ada di jalan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takutkan saudara. Jadi mari, tema kita sangat luar biasa, menyemangati kita untuk bersukacita di tengah pandemi. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita saudaraku. Karena sekali lagi, mau pandemi atau tidak, yang namanya tantangan pergumulan tetap ada. Yang namanya gagal, ketidakberhasilan tetap ada. Ya.
Yang mau namanya sakit sampai mati pun tetap ada. Jadi jangan kutuk pandemi. Seakan-akan pandemi bikin kita mati. Seakan-akan pandemi bikin kita gagal. Seakan-akan pandemi bikin kita susah. Tidak, saudara. Sebelum pandemi pun kita mengalami itu. Sesudah pandemi pun kita akan tetap alami itu. Kenapa? Karena kita ada di dunia yang fana, bukan di surga. Kalau Bapak mau melepas dari semua derita, masuk surga. Tapi ingat, untuk masuk surga harus beriman kepada Yesus. Harus menyembah Yesus dan melakukan apa yang Yesus inginkan. Selamat membuktikan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan Bapak Ibu saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Di hari pertama di minggu ini kami disadarkan bahwa pandemi ini bukan kutukan, tapi menjadi sarana koreksi bagi kami untuk semakin menyadari kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lari dari Engkau. Kami tidak meninggalkan Engkau. Kami tidak membenarkan kemalasan kami. Kami tidak membenarkan ketidakmauan kami untuk melayani Engkau. Hanya karena kami ada di situasi pandemi. Tapi kami sungguh-sungguh sadar. Kami mau berdiri kepada Tuhan. Kami mau melayani Engkau. Kami mau berbakti kepadamu. Berkati kami hari ini Tuhan. Betul-betul menjadi bukti. Kalau kami orang-orang yang siap melayani Engkau di tengah pandemi sekalipun. Karena kami melihat pandemi juga adalah masa di mana kami harus tetap bersukacita demi untuk kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.